Selamat datang anak-anak siswa baru di SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Saat ini kita berada di area animasi SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Perkenalkan, saya bernama CH Sabto Wibowo yang saat ini dipercaya untuk menjadi kaprok animasi. Nah, ngomong-ngomong, mendengar kata animasi, apakah kalian sudah tahu? Nah, ada yang belum tahu. Animasi berasal dari kata anime, yaitu artinya gambar bergerak. Kok gambar bergerak, Pak? Emang gambarnya yang bergerak-bergerak? Bukan gambarnya yang bergerak, tetapi gambar itu dibuat beberapa macam susunan, kemudian ditayangkan secara cepat, sehingga kemudian ketika diputar akan tampil menjadi seperti bergerak. Nah, inilah kurang lebih tentang pengertian dari animasi. Nah, untuk mempelajari animasi tersebut, maka dasarnya kalian harus bisa menggambar. Oleh sebab itu nanti di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara menggambar, mulai dari menggambar bentuk, menggambar manusia, menggambar tumbuhan, menggambar hewan, rumah, gedung, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh-contoh untuk film animasi 2 dimensi, misalkan film Shinchan, ya karakternya hanya pipih. Kemudian kalau yang 3 dimensi itu contohnya adalah yang kita sering nonton Upin Ipin, itu animasi 3 dimensi. Nah, nanti di dalam mempelajari mulai dari dasar-dasar menggambar sampai membuat tokoh-tokoh sampai menggerakkannya menjadi sebuah film, kalian semua nanti akan diajar oleh ada 5 guru di animasi ini yang potensinya hebat-hebat. Jangan khawatir, nanti selama 3 tahun kalian akan berproses mempelajari animasi. Nah, di jurusan animasi kita mempunyai peralatan yang cukup lengkap. Kita ada lab animasi beruang AC, lengkap dengan komputernya. Komputernya spek kapasitasnya adalah Core i5 atau Core i5 kalau bahasa Indonesianya. Nah, untuk mendukung kegiatan itu sebaiknya kalian juga punya laptop. Laptopnya disediakan ya paling enggak Core i5, syukur-syukur kalau bisa Core i7. Nah, demikianlah sekilas tentang animasi. Nanti kita akan jumpa lagi ya, akan ada kita kasih contoh-contoh bagaimana bekerjanya, bagaimana cara belajarnya dan suasana jurusan animasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat datang, selamat bergabung. Mari kita belajar animasi secara senang dan gembira. Halo, kita ketemu di sini. Apa kabar ini? Rombongan animasi ketemunya di jalan. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mumpung ada di sini. Halo anak-anak, siswa-siswi SMK Negeri 5 Bandar Lampung yang baru, khususnya yang jurusan animasi. Ini guru-guru animasi. Perkenalkan, nama saya CH Sabto Wibowo. Di sini ada Pak Sugia, ada Pak Hendrik Liu, ada Ibu Novi, ada Pak Nur Daim. Nah, kami di sinilah yang nanti akan membantu, membimbing kalian belajar di animasi. Saya beritahu bahwa di sini ada Pak Hendrik Liu, ini ahli animasi 3 dimensi. Nah, kemudian ini Pak Sugia, ini adalah guru wali kelasmu. Saya sendiri nanti akan mengajar pelajaran dasar-dasar seni rupa. Ibu Novi akan mengajar tinjauan seni. Sedangkan Pak Nur Daim ini nanti akan mengajar gambar dan sketsa. Dan juga 2 dimensi. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kita akan menuju ke lab ya. Kita akan beritahu, kita tunjukkan cara
belajar dengan cara demo kita masing-masing. Oke, kita let's go. Mari kita ke sana. Halo anak-anak semua, siswa-siswi baru SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrik Liu. Saya adalah guru animasi yang akan mengampu mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan dulu apa sih animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang nanti akan kalian pelajari. Jadi untuk materi animasi 2 dimensi, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat film animasi seperti Doraemon, SpongeBob, ataupun seperti Naruto dan lain-lain. Nah, untuk materi animasi 3 dimensi, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat film 3 dimensi seperti Upin Ipin, Adit dan Sopo Jarwo, dan lain-lain. Oke, buat kalian yang belum mengenal lingkungan sekolah, di sini saya akan mengajak kalian berkeliling ke dalam kelas, ke dalam lab, terutama lab kita ini yang akan menjadi tempat praktek kalian nanti. Di situ saya akan memperlihatkan kepada kalian fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di dalamnya dan komputer-komputer apa aja yang nanti akan kalian pakai untuk praktek. Yuk. Oke, sekarang kita berada di lab animasi. Di sini kalian bisa lihat jajaran komputer praktek yang akan nanti kalian gunakan untuk belajar membuat film animasi. Di sini speknya yang paling minim adalah Core i3, lalu ada juga Core i5 dan Core i7. Nah, melalui komputer-komputer inilah hasil-hasil karya akan kalian ciptakan dan nanti di kelas 3 akan dipajang atau dipamerkan melalui pameran tugas akhir. Oke, sekarang kita ada di ruang dubbing. Di sini kalian bisa lihat ini servernya dan di sini ada ruang kedap suaranya sehingga nanti suara yang kita ambil tidak akan bergema ataupun misalnya noise dan lain-lain. Jadi di sini nanti kita akan praktek dan kalian akan merasakan sensasi bagaimana rasanya menjadi seorang dubber. Ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan dari mata pelajaran yang saya ampu. Untuk perkenalan dan penjelasan mata pelajaran lainnya, kita beralih ke guru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi gemilang, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Perkenalkan, nama saya Ovianti Triwidi Pangestu, guru pengampu mata pelajaran tinjauan seni dan dasar-dasar kreativitas. Mata pelajaran tinjauan seni itu berisikan tentang dasar-dasar seni, yang berisikan tentang konsep dasar seni rupa. Ada juga tentang nilai-nilai estetika seni, seperti animasi. Kalian akan mengetahui berbagai banyak cabang-cabang seni, nilai estetika pada seni Nusantara. Saya juga mengampu mata pelajaran dasar-dasar kreativitas, di mana kalian akan diajarkan tentang bagaimana konsep kreativitas, industri kreatif, dan bagaimana hubungan kreativitas dengan industri kreatif. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu melalui daring atau online. Buat kalian jangan bosen-bosen ya melalui sistem daring. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang memungkinkan. Bosan. Ngapain ya? Main ah. Mana ya becaknya? Beca. Taman ya bang? Iya Neng. Hei Kak. Hei Ra. Di taman rame nggak ya? Main muteran yuk. Aku yang muterin deh. Main ayunan yuk. Ayo. Aku yang dorong ya. Pulang yuk. Ayo.
Seru ya tadi mainnya. Kamu pulang naik apa? Aku naik beca. Besok kita main lagi ya? Oke, Cak. Oke, perlu diketahui bahwasanya di kelas 10 itu sebetulnya kalian banyak belajar secara manual, yaitu praktek menggambar, kemudian melukis, membuat sketsa, dan lain-lain. Dari hasil gambar itu nanti akan ditransfer atau diaplikasikan pada software yang sudah disiapkan. Nah, di sini tentunya Bapak spesialis untuk mengajarkan kalian di animasi 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke software yang digunakan. Di awal sudah disampaikan bahwa untuk dapat membuat animasi kalian harus terampil dulu dalam bidang gambar, kemudian membuat sketsa dan lain sebagainya. Di sini Bapak menggunakan software Animasi Studio 12 atau Moho 12 yang biasa kita kenal. Begini tampilan awalnya. Ini adalah plugin sudah bisa digunakan atau dipakai. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah hasil kerjaan kalian, ini sudah siap untuk di-render atau dijadikan video. Nah, kemudian yang tampil di sini nanti adalah yang ada di dalam bingkai warna ungu ini ya. Oke, kita mulai saja dari nol supaya nanti kalian paham dan mudah untuk pelajarinya. Kita keluarkan dulu. Nah, ini adalah tampilan awal apabila kalian menggunakan aplikasi atau software Moho 12. Kita buat project baru. Nah, disinilah tampilannya yang terlihat. Kemudian di sebelah kiri ada tools, kemudian di sebelah kanan ada layer yang digunakan, kemudian di bawahnya ada timeline, yaitu di mana kalian akan membuat animasinya di sini. Oke, untuk mengawali project dari nol, kalian bisa menggunakan freehand ini, ya seperti ini. Misalnya kita buat, ini adalah tampilan awal daripada Moho 12. Di sini pada bagian sebelah kiri ada tools yang bisa kita gunakan. Misalnya kita menggunakan freehand, kemudian kita menggunakan add point, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk buat karakter, kalian bisa menggunakan secara manual, kemudian tinggal kita betulkan atau kita edit garis-garis yang digunakan. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Kemudian di sini belum terlihat warnanya, kalian bisa masukkan warna sesuai dengan pilihan. Seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Kalau gambar seperti ini, mungkin untuk anak animasi tidak terpakai ya. Di sini ada mode edit, contohnya kita menggunakan select. Untuk bagian yang tajam ini bisa kamu buat lebih punya sudut ya, seperti ini ya. Di sini ada sudut. Oke. Nah, ini sudah lebih ini ya, lebih mendingan ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kira-kira kalau ingin lebih sempurna lagi, kalian harus lebih teliti, kemudian dicari daripada karakter manusia itu seperti apa sesuai dengan peran yang digunakan. Nah, ini ya. Kalau ini kan sepintas untuk karakter laki-laki ya. Kemudian kalau kalian sudah terampil di menggambar ini, kita bisa menggunakan tekstur yang ada di sini ya. Karena apa? Karena untuk karakter kan warnanya tidak polos seperti ini atau solid, dia ada shadow-nya, kemudian ada gelap terangnya dan lain sebagainya. Di samping secara manual, kalian bisa juga menggunakan karakter-karakter yang sudah ada di sini atau plugin ya. Contohnya kita buat file, kemudian import, kemudian di sini ada karakter. Kita cari dulu. Nah, ini kita misalnya milih karakter ini ya. Ya. Untuk dapat membuat sebuah gerakan, kita bisa bongkar-bongkar di timelinenya ini, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, kemudian, disinilah
pergerakan daripada karakter yang tampil di sini ya. Di sini bisa dirubah. Kemudian untuk merubahnya atau menganimasikannya, kalian bisa gunakan tools yang sudah disiapkan. Contohnya ini. Ini. Sesuai dengan skenario yang ada. Nah, ini karakternya sedang apa. Nah, ini. Termasuk ekspresi atau lip sync yang kita gunakan di dalam adegan tersebut ya. Di sini ada. Nah, misalnya. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya di sini yang lebih simple. Kita ambil karakter custom ini. Ya, ini misalnya ya. Kita ambil yang tampilan depan. Ya. Kalian ingin menggunakan lip sync yang sudah ada. Nah, di sini caranya kamu buka di folder, ada misalnya di bagian mata ya. Ini mata. Kamu ingin seperti apa gerakannya? Kamu tampilkan di sini misalnya di frame 1. Ini matanya kita buat dia ke kiri atau ke kanan seperti ini ya. Kemudian berkedip. Kemudian di frame yang berikutnya kita buat misalnya sedang sedih ekspresinya. Yang berikutnya kita buat misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita animasikan sudah ada gerakannya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, mudah bukan ya? Mungkin kalian akan dengan mudah dapat membuat animasi secara sederhana. Oke, untuk perkenalkan kalian sekilas mengenai software apa aja yang kita gunakan di pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini sudah saya siapkan untuk layar ini software yang kita gunakan untuk program atau pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan Toon Boom Studio, Toon Boom Harmony, Adobe Flash, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kalian lihat frame by frame diciptakan ya, sehingga nanti menjadi sebuah gerakan. Oke, untuk yang 3 dimensi di sini bisa dilihat bagaimana sebuah model 3 dimensi diciptakan atau dimodeling ya, berikut di texturing. Di sini juga sekilas akan saya perlihatkan di sini bagaimana sebuah animasi 3 dimensi bekerja. Di sini ada sistem penulangan orang berjalan. Ya, nanti kita semua akan mempelajari ini mulai dari kelas 2 sampai kelas 3. Kalau kelas 1 mungkin nanti masih ada pelajaran-pelajaran yang lebih banyak ke manual atau gambar manual. Oke, kira-kira itu dari untuk software yang 3 dimensi. Di sini saya menggunakan 3D Studio Max ya, baik versi dari 2011 sampai 2020 semuanya bisa dipakai, nanti tergantung dari spek komputer yang akan kita gunakan. Oke, kira-kira itu yang bakal kita pakai untuk kedepannya di lab ini. What?
Perkenalkan, saya Sugiya SPD. Pada tahun ini saya mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas 10 animasi. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bertemu dalam ruang kelas. Selain menjadi wali kelas, kebetulan Bapak diberikan tugas mengajar materi SIMDIK atau simulasi komunikasi digital. Nah, tentunya komunikasi kita harus jalin secara baik, secara solid, agar nantinya apa permasalahan yang ada di dalam kelas ataupun selama Anda belajar di sini akan bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan baik juga. Siswa sekalian, bahwasanya Anda nanti dalam belajar di SMK Negeri 5, khususnya dalam bidang animasi, tentunya Anda harus bisa mengikuti tata tertib yang ada di sekolah ini. Bapak juga berharap selama Anda belajar di sini, belajar yang giat supaya bisa punya prestasi, supaya bisa berhasil dengan baik. Cukup 3 tahun di sekolah ini. Bismillah, niatnya thalabul ilmi, mencari ilmu, supaya apa yang Anda dapatkan nanti bisa lebih barokah, bisa lebih bermanfaat untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk masa depan Anda. Dan tentunya prestasi yang Anda capai nantinya akan membawa nama baik sekolah kita, yaitu SMK Negeri 5. Saya berharap semua siswa siap untuk menjalankannya. Saya kira cukup perkenalan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pum